selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ini general reading teman-teman ya. Bagaimana kehidupan untuk zodiak Pisces di bulan Desember 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. Desember 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke Pisces, langsung aja. Yang pertama, di kartu yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu di Desember seperti apa. Di Desember aku lihat ini sepertinya ada potensi masalah yang bisa terjadi sama kamu. Ya, 3 potensi masalah kayak biasa nih ya, tapi ini terjadi salah satunya aja. Yang pertama kalau nggak masalah keuangan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah sama orang lain. Ada di Desember ya. Hati-hati aja, jaga kesehatanmu, jaga hubungan baikmu, jaga keuanganmu, jangan bablas soal pengeluaran. Terus yang kedua di sini faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi Pisces nantinya di bulan Desember. Salah satu faktornya di sini adalah tentang optimismenya kamu. Semakin kamu optimis, semakin kamu energik di sini, maka akan semakin bersemangat kamu di Desember, dan masalah apapun yang datang bisa enak penyelesaiannya sama kamu. Kayak cincai lah, gampang lah bisa aku selesain gitu ya. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya aku lihat Pisces ini terkadang ya apa ya, cukup merasa kayak gelisah, kadang tertekan sama keadaan juga ada, terburu-buru, banyak target yang harus dicapai kak, merasa tertekan juga ada gitu. Terus juga di sini emosi, terkadang emosi cepet banget naik gitu, dan di Desember aku lihat kamu masih akan terbawa gitu. Ada emosi yang masih apa ya, cepat naik, bisa cepat kesel, bisa cepat marah, bisa cepat kayak ngerasa risih gitu ya. Oke, sensitif juga lah. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Pisces. Harapan kamu bahwa di Desember ini kamu bisa mendapatkan berbagai macam kesempatan gitu, kayak kesempatan bisnis, kesempatan untuk dapat cuan-cuan gitu ya, kesempatan untuk bisa dapat potensi cuan lebih banyak, pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan ketakutan kamu takut bahwa kamu akan nggak dapat kesempatan, kekurangan pilihan, terus merasa terjebak dengan pilihan sendiri. Kamu takut bahwa realita itu ternyata akan menyakitkan buat kamu ya, tidak seperti apa yang kamu harapkan terjadinya gitu. Terus yang kelima, next stepnya gimana kak buat Pisces di bulan Desember? Next stepnya sih kalau aku lihat ya, fleksibel aja, santai aja dalam menjalani apapun itu, nggak perlu terburu-buru. Adapun target di sini dijalani dengan sebisanya gitu ya. Namanya target memang harus diusahakan, tapi di sini tetap tenang gitu dalam mencapai target tersebut, nggak perlu yang gerasak gerusuk gitu ya. Dan fleksibel aja dalam menjalani apapun. Terus yang keenam, kalau soal finansial gimana kak keuangan Pisces? Kalau untuk keuangan, aku rasa terkadang ada suatu manajemen keuangan yang kurang baik di Desember yang bisa menyebabkan kondisi keuangan kamu jadi nggak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Oke lah ya, mau sebesar apapun pemasukan kamu, kalau di sini dalam pengaturan keuangan yang nggak bagus, nggak baik ya, atau bablas, maka di sini pengeluaran kamu bisa jauh lebih tinggi dan kamu akan melihat bahwa uang aku kurang, uang aku sedikit, padahal pengeluarannya lebih besar kayak gitu dibandingkan apa yang masuk. Makanya kamu mencari-cari kesempatan untuk mana nih cuan yang banyak, yang bisa masuk uang banyak. Itu harapan kamu tadi kan ya, karena bisa jadi memang di Desember ya akan ada pengeluaran-pengeluaran yang besar yang akan kamu lakukan, sehingga kayak yang kerasa banget, wah ini uang lagi kurang gitu, lagi kurang stabil gitu, karena ada pengeluaran cukup besar nantinya gitu. Padahal sebenarnya pemasukan kamu oke-oke aja, pengeluarannya yang besar. Terus yang ke-7 tentang love life, percintaan gimana kak?
Kalau soal percintaan, aku melihat kamu ini terkadang ada apa ya? Soal percintaan, meskipun udah ada pasangan pun, Pisces ini terkadang nggak percaya seutuhnya sama pasangannya. Ada hal-hal yang membuat kamu kayak, aku bisa survive kok tanpa pasanganku gitu ya. Kalau kayak gini dia caranya ke aku gitu. Aku bisa berjuang sendiri kok. Kalaupun yang single di sini, untuk membuka hati sama orang baru pun itu masih susah. Masih susah untuk apa ya, percaya bahwa ini orang baik, ini orang mungkin untukku ya, ditakdirkan untukku apa. Kamu nggak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Adapun orang baru di sini, kamu kayak yang banyak mencari tahu dulu, cari backgroundnya dulu seperti apa. Nggak mudah percaya, jatuhnya jadi kayak apa ya, overthinking juga gitu loh sama orang-orang baru yang hadir dalam kehidupannya kamu. Kayak, ih dia tahu-tahu mungkin kayak gini di belakang aku, mungkin kayak gini keluarganya, backgroundnya, mungkin dia aslinya nggak sebaik ini kali ya. Karena nggak adanya rasa percaya gitu sih kalau aku lihat. Karena Pisces nggak mudah percaya orangnya. Terus yang kedelapan, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Desember? Salah satunya di sini adalah mungkin untuk lebih tahu arah ke depan ya dalam hidupmu, untuk nggak overthinking, untuk nggak ragu-ragu, untuk yakin sama kebenaran yang kamu lihat depan mata kamu gitu. Jangan mengingkari kebenaran yang ada, yang apapun yang terlihat, dan jangan banyak nyimpen unek-unek, jangan banyak menyimpan kegalauan sendiri gitu. Kalau ada unek-unek diceritain, cari tempat untuk cerita. Kalau nggak ada, bisa personal reading sama aku, sekalian jatuhnya kayak curhat ya gitu. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana kah buat Pisces di Desember? Outcome-nya sih kalau aku lihat ya, kamu akan happy, percaya diri, independen, semangat, karena kamu tahu hidup ini survive kak dengan diri sendiri. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Nah itulah kamu di Desember, mengusahakan apa-apa sendiri. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces di bulan Desember 2025. Yang pertama, kamu dipesankan berserah diri kepada semesta, kepada pencipta ya. Itu yang terbaik buat kamu. Ada masalah apa-apa, doa yang utama, berserah ya. Di balik usaha yang kita lakukan, kita harus berserah diri juga. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan persiapkan dirimu untuk menyambut hal-hal baru nantinya di bulan Desember, biar nggak kaget. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan energimu lagi di momentumnya banget, sehingga pergunakanlah energimu untuk hal-hal yang positif ya. Terus di kartu yang kedua, kita lihat lagi apa tuh pesannya buat Pisces kak. Oke. Sini yang pertama, kamu dipesankan katanya coba masuk ya, melangkah ke dalam kekuatan dirimu sendiri. Otomatis di sini jangan banyak mengandalkan orang lain, pakai kekuatan diri sendiri, bener sesuai dengan maunya kamu juga ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan maafkan orang-orang yang pernah bersalah sama kamu, biar lega, biar nggak banyak unek-unek lagi. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan ketahuilah bahwa kamu itu worth it gitu loh untuk menjadi Pisces yang saat ini, tanpa perlu ada ngerasa kayak aku nggak diterima, aku nggak pantas, aku begini begitu, no ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya di Desember, energi paling kuat di Desember yang bisa terkoneksi dengan kamu 3 aja, sesama Pisces, Aries, dan Taurus itu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.